Mas Denny itu melihat pacarnya ini, Mbak Lina ini keluar pintu dan masuk ke dalam pintu depan rumahnya. Mas Denny coba untuk manggil pacarnya, sayang, cuman mungkin nggak terdengar atau bagaimana, tapi dia tetap jalan aja. Akhirnya diikutin sama Mas Denny dari belakang, masuklah ke sebuah bilik yang dimana bilik itu nggak besar, kalau dibilang rumah bukan rumah. Akhirnya Mas Denny coba untuk membuntuti, mengikut dari belakang. Ternyata Mas Denny mengintip dari pintu. Kebetulan pintu itu memang nggak ditutup rapat oleh Mbak Lina. Ternyata bilik itu kayak semacam ada sebuah batu yang cukup besar, tapi bukannya makam ya, batu berupa batu yang cukup besar, dan dimana di depan batu itu ada sebuah sesajen. Ada sebuah sesajen tuh, sesajennya pun masih lengkap. Ada kopi, rokok, menyan, kembang 7 rupa, itu ada di situ, ya kan? Halo guys, selamat malam. Kembali lagi berjumpa bersama gua di acara channel YouTube kesayangan kalian, Numpang Cok. Di sini ada gua Cotris dan ada teman gua Corul. Seperti biasa guys, malam ini kita akan menemani malam-malam kalian. Kita akan menceritakan sebuah cerita horor yang dimana nanti akan membuat para pendengar setia Numpang Cok itu merinding ya guys ya. Merinding, merasakan sensasi horornya. Betul. Dan terima kasih buat kalian juga yang sudah selalu support channel kita, channel YouTube kita untuk semakin menjadi lebih berkembang. Amin. Buat kalian semua, kembali lagi bersama di acara kita Numpang Cok. Numpang Cok. Jadi begini guys, malam ini seperti biasa gue akan ceritakan cerita yang menurut gue ini sangat teramat horor, mengesankan, dan apa ya kalau bisa gue bilang, itu bisa bikin kalian menjadi teringat-ingat dengan apa yang gue ceritakan malam ini. Apaan tuh Cok? Nanti lebih jelasnya akan gue ceritakan. Seperti biasa, cerita ini gue dapatkan dari pengirim email gue. Para setia penonton Numpang Cok, gue dapatkan cerita email ini, dikirimkan melalui inbox. Gue akan ceritakan bagaimana ceritanya lebih lengkapnya kepada kalian, lebih jelasnya. Pastikan kalian jangan pernah berpindah channel YouTube di acara Numpang Cok ke channel yang lain, karena kalian akan merasakan sensasi horor di channel YouTube kita. Tonton terus cerita horor kita. Buat kalian, pastikan selalu support kita. Terima kasih. Jadi begini guys, malam ini gue akan menceritakan cerita yang menurut gue baca dari email gue itu sangat horor sih. Sangat horor, dan ini menurut gue ceritanya juga agak sedikit langka ya. Oke. Cerita ini dikirimkan oleh salah satu penonton setia Numpang Cok yang beliau memang sehari-hari terbiasa mendengarkan podcast kita, channel YouTube kita. Oke. Jadi beliau bergerak hati ingin menceritakan pengalaman horornya kepada kita di acara Numpang Cok. Cerita ini dialami oleh Mas Denny. Mas Denny ini mengalami kejadian horor itu sekitar di tahun 2014. 2014. Ya. Oke. Dimana memang Mas Denny ini mengalami kejadian horor itu sebelumnya memang nggak pernah dirasakan sama sekali oleh Mas Denny. Karena Mas Denny ini seperti orang yang dari kecil sampai beranjak dewasa itu nggak pernah tuh merasakan kejadian-kejadian horor. Dan baru pertama kali itu dewasa dia merasakan kejadian horor seperti itu. Jadi Mas Denny ini mempunyai satu pacar, dimana pacarnya ini kita bilang aja namanya Mbak Lina. Oke, Mbak Lina. Mbak Lina ini nggak berasal dari salah satu kota Jakarta, sedangkan Mas Denny ini berasal dari salah satu kota di Jakarta. Oke. Ya. Beliau bertemu itu di salah satu kota Jakarta. Nah, Mbak Lina ini pekerjaannya menurut Mas Denny bercerita kepada kita,
Mbak Lina ini bekerjanya di salah satu klub malam di kota Jakarta. Oke. Jadi Mbak Lina dan Mas Denny ini mereka sudah menjalani hubungan itu mungkin lumayan lama ya, 1 tahun sampai 2 tahun lah. Oke. Ada satu keperluan di mana Mbak Lina ini harus mengurus surat-suratnya balik ke kampung halamannya. Hmm. Nah, di salah satu kota di Jawa Barat. Oh, di daerah Jawa Barat Dari nih, daerah Jawa kampungnya Barat, dia. ya. Oke. Karena Mbak Lina memang dari kecil dari SD sampai SMP Mbak Lina tinggal di Jawa Barat. Tapi begitu SMA Mbak Lina tinggalnya di salah satu kota Jakarta bersama ibunya. Oh, sama ibunya Iya. ya. Karena Mbak Lina sudah pisah, orang tuanya sudah pisah dan beliau ini tinggal sama ibunya. Dulu waktu masih di pedesaan Jawa Barat itu, Mbak Lina tinggal bersama neneknya. Oh, sama neneknya. Ketika Kecil neneknya ya. ketika neneknya meninggal di usia SMP, Mbak Lina melanjutkan SMA-nya di Jakarta. Jadi ada satu momen menurut Mas Denny, Mbak Lina ini harus kembali ke kampung halamannya di Jawa Barat karena keperluan untuk mengurus surat-surat. Di mana emang surat-surat itu sangat diperlukan oleh Mbak Lina. Seperti harus mengurus kelengkapan KTP, harus mengambil akte lahir dan segala macam, itu kan masih di sana kan. Dan Mas Denny pun memutuskan untuk menemani Mbak Lina. Oh, jadi Mas Denny ikut nih. Iya, Mas Denny ini ikut dengan Mbak Lina ke kampungnya di pedesaan di Jawa Barat, itu menggunakan mobil dan bersama 2 temannya. Oke. Mereka berangkat di sore hari, sekitar jam 3 sore. Dan sampai di salah satu kampungnya Mbak Lina itu mungkin sekitar jam 8 malam lah, karena memang cukup jauh juga dari Jakarta. Sampainya di desaannya Mbak Lina ini, Mas Denny pun sebenarnya agak sedikit heran. Herannya, loh, kok ini kampungnya begini? Begini kenapa nih? Kenapa nih, Cak, maksudnya, Cak? Maksudnya begini itu, Mas Denny bilang itu sangat jarang sekali ada perumahan warga. Oh, pemukiman jauh-jauh. Pemukiman jauh-jauh, sangat jarang sekali. Dan dipenuhi dengan pohon-pohon yang besar. Tapi jalannya pun harusnya kalau Mas Denny bilang ini termasuk jalan salah satu utama yang biasa dilalui lalang sebuah kendaraan. Tapi pas Mas Denny pulang itu kelihatannya kayak sepi gitu loh, nggak ada aktivitas. Mungkin apa karena Mas Denny pikir Bapak mungkin karena memang datangnya malam, jadi nggak ada aktivitas di pedesaan tersebut. Akhirnya Mas Denny, kebetulan Mas Denny yang bawa mobil. Mas Denny coba untuk mengalihkan perhatiannya. Mas Denny jalan lagi sampailah kepada tempatnya Mbak Lina, ya kan. Parkirkan mobil dan Mbak Lina disambut hangat oleh keluarganya, ya kan. Karena kurang lebih ada mungkin sekitar 10 tahun mereka nggak bertemu di nggak saling komunikasi, nggak saling silaturahmi ya. Entah Mbak Lina ini memang memutuskan komunikasi dengan keluarganya di kampung atau memang bagaimana ceritanya, itu Mas Dini kurang paham. Tapi di saat mereka bertemu kembali, Mbak Lina bertemu dengan keluarganya, seperti orang yang memang melepas rindu banget gitu loh. Ada yang beberapa dari keluarganya yang nangis gitu loh, kemana aja selama ini nggak ada kabar. Ya, ada pun beberapa dari kayak seperti bibi-bibinya itu menyambut hangatnya Mbak Lina, dan ada pun beberapa dari kakak-kakaknya Mbak Lina yang satu bapak ini kayak agak kurang suka dengan kedatangannya Mbak Lina. Ketika Mbak Lina masuk ke dalam rumah, bertemu dengan kakaknya seperti memandang Mbak Lina ini dengan tatapan sinis dan mengeluarkan perkataan, untuk apa datang kemari lagi, masih ingat. Tapi di saat itu Mbak Lina nggak menggubris perkataan kakaknya, karena dia nggak mau mencari keributan dan nggak enak sama
pacar dan mungkin Iya, sama betul. temennya kan. Betul. Akhirnya Mas Denny ini disambut juga oleh keluarganya Mbak Lina, ditanyakan siapa gitu. Akhirnya Mas Denny bercerita, saya pacarnya Lina Bu. Gitu. Oh iya, sudah berapa lama? Ya kurang lebih 1 sampai 2 tahun lah. Oke, akhirnya disambut hangat dan niatnya memang Mbak Lina ke kampung halaman itu hanya untuk mengambil berkas. Lalu kembali lagi pulang ke Jakarta. Nah, tapi dengan kondisi yang sudah sangat larut karena kelamaan asiknya ngobrol ya, Iya. tiba-tiba waktu menunjukkan pukul jam 11 malam. Sampai jam 8 sampai jam 11 malam dia asik ngobrol. Dan ketika Mbak Lina untuk memutuskan untuk pulang, lalu bibinya berkata, "Eh, jangan pulang malam ini," gitu kan. Kan kamu belum bertemu dengan Ani, bilang gitu. Cowoknya Mas Denny pun, cowoknya Mbak Lina ini pun Mas Denny agak sedikit bertanya-tanya, Ani ini siapa? Betul. Gitu. Ani ini siapa nih Gitu kan. istilahnya? Tapi Mas Denny nggak langsung menanyakan di saat malam itu. Oke. Kata Mbak Lina, nanti aja deh lain waktu. Terus kata bibinya, nggak bisa. Kamu harus bertemu dengan Ani. Kamu harus nengokin. Kamu harus mendoakan gitu kan. Dengan dibujuk-bujuk oleh bibinya, akhirnya Mbak Lina setuju nih untuk menginap 1 malam di pedesaannya itu. Mbak Lina bilang kepada bibinya, ya udah Bi, nanti saya coba ngomong dulu ya sama pacar sama teman saya. Mereka mau nggak untuk nginap di sini 1 malam? Akhirnya Mbak Lina ngomong sama pacarnya Mas Denny, terus sama temennya, dan Mas Denny pun berkata, ya udahlah, kita nginep aja 1 malam, nggak ada salahnya kok gitu kan. Kita menginap di sini semalam gitu kan. Kalau kita pulang larut malam juga kan resikonya terlalu berbahaya. Benar. Akhirnya Mas Denny pun memutuskan untuk menginap 1 malam di situ. Ya namanya kampung ya, rumahnya nggak besar. Memang rumahnya itu pun masih terbuat dari bilik. Oh, masih zaman dulu. Ya, rumahnya panggung, zaman bilik. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidur beramai-ramai di ruang tamu. Mbak Lina, Mas Denny dan dua temannya ini tidur di ruang tamu. Digelarkan karpet lah. Sebelum tidur mereka seperti biasa mengobrol-ngobrol dulu, ketawa-ketawa gitu kan. Lalu Mas Denny bertanya nih kepada Mbak Lina, dengan panggilannya sayang gitu kan. Aku mau nanya dong, kata Mbak Lina. Iya, ada apa yang mau ditanyakan? Maksudnya tadi yang dibilang bibi kamu itu, Ani ini siapa ya? Oh, Ani ini nenek saya. Oh, nenek. Oh, di mana nenek kamu? Dari tadi kok saya nggak melihat nenek kamu ada. Nenek saya udah almarhum kan ketika saya masih SMP gitu. Oh iya, saya lupa kalau kamu dulu pernah cerita kan sama Mas Denny gitu. Di mana makamnya gitu kan? Makamnya ada di tempat pemakaman umum. Nanti besok pagi-pagi kita jarak sana. Oh ya udah gitu kan. Sambil nanti kata Mbak Lina, saya kenalin sama nenek saya. Gitu kan. Memang Mbak Lina ini sebelumnya pernah bercerita sama Mas Denny, karena beliau pacaran kan mungkin saling menceritakan masa lalu, saling terbuka. Mas Denny pun Mas Denny pun mendapatkan cerita dari Mbak Lina kalau memang neneknya ini adalah seorang supranatural, orang pinter lah, bahkan orang yang dipandang di kampung itu. Semua kampung itu pun terkenal dengan nenek itu, bahkan dari kampung-kampung sebelah pun berobat ke nenek ini. Ya betul. Ke nenek Ani ini ya. Ani ini hanya panggilan untuk dari keluarga aja. Jadi keluarga itu manggil nenek itu Ani gitu, keluarganya dia gitu kan. Kalau yang lain-lain tuh disebut mereka tuh bilang manggilnya apa ya? Nek Putri gitu loh. Iya, maksudnya nenek perempuan gitu loh. Akhirnya setelah itu ngobrol-ngobrol, Mas Denny ini untuk coba merehatkan tidur gitu kan, dan dua temannya ini juga ikut tidur. Ketika Mas Denny udah mulai merasa ngantuk dan temannya pun 2 orang ini udah tertidur. Dan kebetulan memang mereka
pergi berempat, ini pasang-pasangan. Mas Dedi berpasangan dengan Mbak Lina dan dua temannya ini berpasangan juga. Oke. Ketika temannya yang dua ini udah tidur, Mas Denny pun baru ingin melakukan tidur. Mas Denny itu melihat pacarnya ini, Mbak Lina ini keluar pintu dan masuk ke dalam pintu depan rumahnya. Oke. Mas Denny coba untuk manggil pacarnya, sayang, sayang. Cuman mungkin nggak terdengar atau bagaimana, tapi dia tetap jalan aja. Oke. Akhirnya diikutin sama Mas Denny dari belakang. Masuklah ke sebuah bilik yang dimana bilik itu nggak besar, kalau dibilang rumah bukan rumah. Akhirnya Mas Denny coba untuk membuntuti, mengikut dari belakang. Ternyata Mas Denny mengintip dari pintu. Kebetulan pintu itu memang nggak ditutup rapat oleh Mbak Lina. Ternyata bilik itu kayak semacam ada sebuah batu yang cukup besar, tapi bukannya makam ya, batu. Ini batu, berupa batu yang cukup besar, dan dimana di depan batu itu ada sebuah sesajen. Ada sebuah sesajen tuh, sesajennya pun masih lengkap. Ada kopi, rokok, menyan, kembang 7 rupa, itu ada di situ. Ya kan? Mas Denny mengintip. Dan Mas Denny itu mengintip, Mas Denny itu mendengar suara dari Mbak Lina tuh ngomong kayak begini. Ani, ini Lina datang ke kampung, gitu kan. Lina mau ambil surat-surat, kan. Jadi Lina nggak bisa lama karena Lina harus balik lagi ke Jakarta. Mungkin besok Lina akan kunjungi makamnya Ani. Tuh. Terus Mbak Lina tuh seketika diam, terus kayak seperti Mbak Lina itu mendengar suara omongan. Mbak Lina diam terus ngomong gini, ya Ani, nanti ntar kalau Lina ada waktu Lina main lagi ke sini. Terus Mbak Lina diam lagi. Seperti ngobrol lah, iya, istilahnya ya, kayak ngobrol ya, kayak berinteraksi. Apa namanya, sehat kok, saya di Jakarta gitu kan, baik-baik aja, nggak ada yang mengganggu saya kok, nggak ada yang mengganggu Lina. Kalau ada apa-apa pun pasti Ani juga pasti tahu gitu kan, karena dulu kan Ani pernah berpesan sama Lina kalau Ani akan selalu mengikuti Lina dimanapun Lina berada, walaupun Ani sudah nggak ada di dunia ini. Langsung seketika Mas Denny pun kaget, terdiam, gitu kan. Mas Denny balik lagi ke dalam rumah itu, masuk. Dan setelah masuk ke dalam, Mas Denny mulai berpikir itu batu apa gitu. Kalau dibilang makam, tapi kok bentuknya batu. Ini kayak kalau kita naik gunung, itu ada batu besar. Ya, paham. Ini batunya seperti itu. Oke. Nah, setelah Mas Denny merenung hampir ada sekitar 30 menit, tiba-tiba Mbak Lina masuk. Terus menanyakan, loh kenapa? Belum tidur? Terus Mas Denny ngomong, oh enggak, ini apa namanya, tadi udah sempat tidur cuman terbangun. Alasan Mas Denny begitu. Akhirnya Mas Denny memutuskan malam itu untuk tidur. Mbak Lina tidur. Ketika baru tidur sekitar 1-2 jam, Mas Denny ini terbangun lagi. Seperti ada orang yang aktivitas di dapur. Mas Denny memutuskan untuk coba untuk melihat, mengintip gitu kan. Mas Denny lihat jalan ke dapur, tapi di dapur itu nggak ada siapa-siapa, kosong. Mas Denny tapi merasa pendengarannya ini nggak rusak, nggak salah dengar, seperti ada orang yang lagi beraktivitas lah, jalan, terus nyalain kayak kompor gitu. Bukannya kompor, kayak nyalain korek batang kayu. Batang kayu. Gitu. Okay. Karena Mas Denny pikir nyalain korek itu seperti nyalain kompor, kan kompornya itu kan terbuat dari tungku api gitu kan. Mas Denny lihat nggak ada. Akhirnya Mas Denny tidur, memutuskan untuk balik lagi ke tempat dia tidur. Nah, ketika dia baru memejamkan mata, dia mendengar lagi suara sapu lidi, srek gitu kan. Tuh, Mas Denny mikir lagi, udahlah gitu kan, ngapain juga sih gue pengen tahu gitu kan, atau gue juga di sini cuma semalam gitu kan.
Tapi Mas Denny itu sebenarnya masih mengganjal ada apa nih gitu loh ya kan di rumah ini ada apa dengan Lina. Sebenarnya nih Lina siapa gitu loh. Mungkin banyak nih dari Lina yang belum diceritakan sama Mas Denny gitu kan.